terakhir Pak Nyoto ini yang merupakan anak kesayangannya sedang diikat dan menangis karena dicambukin oleh mas-mas berbelangko tersebut guys. Halo guys semuanya, dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan gua di channel kesayangan kita yaitu Ayah Story. Gimana kabar kalian nih? Pasti dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Kali ini Ayah Story mau bercerita tentang seseorang nelayan di sebuah rawa yang tak sengaja masuk ke kerajaan gaib di rawa tersebut nih. Gua udah gak sabar nih guys, mau nyeritain kisah dari Pak Nyoto ini kepada kalian semua. Tapi sebelum itu jangan lupa gua ngingetin sekali lagi, tekan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar Ayah Story makin rajin-rajin ngupload untuk membagikan cerita horor kepada kalian semua nih. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai ceritanya. Let's. Awal kisah kita bercerita tentang Pak Nyoto. Pak Nyoto ini tinggal di suatu desa berinisial D yang dekat sekali dengan rawa di suatu daerah di Jawa Tengah nih. Pak Nyoto ini berprofesi sebagai nelayan di rawa dekat desanya tersebut. Penghasilan Pak Nyoto ini dibilang cukup kecil guys, karena Pak Nyoto ini memiliki 8 orang anak untuk dinafkahi. Suatu hari Pak Nyoto ini pagi-pagi sekali gitu berangkat untuk mencari ikan di rawa di dekat desanya seperti biasa guys, karena itu mata pencahariannya. Seperti biasa dengan membawa jala ikannya, Pak Nyoto ini pun bergegas menuju ke rawa tempat biasa Pak Nyoto ini mencari ikan. Sesampainya di rawa, Pak Nyoto pun lalu mendayung perahu sederhananya menuju ke tempat Pak Nyoto biasa nyari ikan. Dan sesampainya di tempat mencari ikan di rawa tersebut, Pak Nyoto ini langsung melemparkan jala ikannya berharap hari itu mendapatkan ikan yang sangat banyak, lalu distorkan ke pengumpul ikan di pinggir rawa dan Pak Nyoto mendapatkan uang yang sangat banyak nih dari berjualan ikan tersebut. Tetapi berkali-kali Pak Nyoto ini melemparkan jalannya ke air, tak kunjung mendapatkan ikan guys. Akhirnya Pak Nyoto ini pun pindah ke tempat yang banyak nelayan mencari ikan di rawa tersebut. Tetapi berjam-jam dan berkali-kali melempar jalannya ke air, Pak Nyoto tak kunjung mendapatkan ikan. Pak Nyoto pun kemudian berpindah tempat lagi nih, ke tempat yang jarang para nelayan mencari ikan di tempat tersebut. Dalam hati Pak Nyoto ini, mungkin ikannya ngumpet di situ kali, gitu guys. Dalam hati Pak Nyoto. Pak Nyoto kembali melempar jalannya lagi ke tempat tersebut. Akhirnya Pak Nyoto ini mendapatkan pencerahan nih. Pak Nyoto pun berhasil mendapatkan ikan, tetapi hanya sedikit saja guys. Pak Nyoto pun masih menunggu ikan yang ada di tempat tersebut sampai sore hari. Pak Nyoto sesekali melamun, membayangkan gimana nih kalau Pak Nyoto ini dapat ikan cuma sedikit, pasti sampai rumah diomelin istrinya deh. Karena istri Pak Nyoto ini sering sekali guys ngomelin suaminya. Apalagi kalau Pak Nyoto ini mendapatkan ikan hasil tangkapannya hanya sedikit saja. Kembali lagi nih ke Pak Nyoto. Lokasi menjala ikan Pak Nyoto ini ternyata telah jauh guys dari teman-teman nelayannya yang lainnya dan berada di tengah-tengah sekali rawa tersebut. Rawa tempat Pak Nyoto ini sangatlah luas sekali gitu guys. Jadi nih, kalau Pak Nyoto ini di tengah-tengah rawa tersebut, Pak Nyoto ini sampai tidak bisa melihat sama sekali teman-temannya saking jauhnya guys. Hari pun semakin petang. Pak Nyoto ternyata hanya pasrah saja, mau diomelin istrinya, mau diapain kayak pasrah aja karena ya rezekinya segitu gitulah. Pak Nyoto pun lalu bergegas untuk pulang dan mendayung perahu ke pinggir rawa. Nggak terasa ternyata Pak Nyoto ini udah berada di tengah-tengah rawa gitu guys. Dan Pak Nyoto harus mendayung sangat lama sekali dayungnya guys, karena jaraknya dengan daratan sangatlah jauh gitulah. Sambil mendayung yang sangat lama sekali ini karena jauh dengan daratan dan Pak Nyoto ini takut untuk pulang, Pak Nyoto pun gak sengaja ngelamun nih, membayangkan dimarahin istrinya guys. Sambil mendayung dan ngelamun, tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara gamelan. Pak Nyoto pun mendengarnya dan berpikir guys, paling ada orang hajatan gitu. Tapi Pak Nyoto ini masih di tengah-tengah rawa guys. Masa di tengah rawa ini jaraknya dengan daratan berkilo-kilometer guys,
kok bisa ada suara gamelan di tengah rawa gitu. Suara gamelan tersebut terdengar makin kencang nih di telinga Pak Nyoto. Kayak ada di dekat Pak Nyoto gitu. Tetapi kok Pak Nyoto ini masih di tengah rawa, kan aneh kan? Sambil mendayung, Pak Nyoto pun ini dalam bayangannya nih. Ini dalam bayangannya nggak di dunia nyata nih guys. Jarak daratan itu udah makin dekat, padahal Pak Nyoto ini masih jauh banget guys di tengah rawa. Dalam angan-angannya Pak Nyoto nih saat itu, Pak Nyoto ini sudah sampai nih ke daratan guys. Sambil markirin perahunya, Pak Nyoto ini bertemu dengan seseorang. Tapi anehnya orang tersebut berpakaian zaman ala-ala zaman kerajaan gitu guys, dengan menggunakan belangkon dan mengenakan pakaian adat Jawa guys. Pak Nyoto akhirnya mengira nih seseorang tersebut habis dari hajatan kawinan yang ada suara gamelannya tersebut gitu. Setelah mendarat, Pak Nyoto ini pun ditanyai mas-mas berbelangkon tersebut. Habis nyari ikan ya Pak? Iya nih mas, tapi hanya dapat sedikit hari ini. Habis dari kondangan ya mas? Iya nih Pak. Di mana mas yang ada hajatan? Kok kedengarannya dekat amat? Di tempat kakak saya Pak, deket situ. Ngawinin anaknya. Bapak kelihatannya capek dan lemes banget Pak. Mau makan nggak Pak di tempat kondangan kakak saya? Pak Nyoto ini sebenarnya udah lapar nih guys, karena sedari pagi belum makan sama sekali. Tapi karena malu nggak diundang di acara kondangan, kok tiba-tiba langsung makan gitu guys. Iya mas, makasih, tapi ini saya buru-buru pulang mas, soalnya udah ditungguin keluarga. Sebenarnya sih masih dapat ikan cuma sedikit sih mas, tapi hari udah mulai malam mas, takut istrinya marah. Ikut saya aja dulu Pak, makan di kawinan kakak saya. Nanti setelah selesai makan, saya kasih deh ikan 5 kilo. Saya tadi juga habis nyari ikan, dapat banyak sekali loh Pak. Ah, nggak enak saya mas sama sampean, soalnya kita kan baru kenal dan saya nggak diundang di acara kawinan tersebut. Nggak apa-apa Pak, ntar Bapak kalau ditanyain, Bapak ini temen saya yang mau kondangan gitu aja Pak. Beneran nih mas? Ya udah saya mau deh mas. Tapi ntar gini Pak, kalau ngikutin saya, jangan sekali-sekali Bapak noleh ke belakang ya Pak. Iya mas, oke deh. Dengan gak sadar, Pak Nyoto pun mengikuti perintah mas-mas berbelangkon tersebut. Dan akhirnya Pak Nyoto mau diajak makan dengan mas-mas itu guys. Pak Nyoto pun mengikuti ke arah kondangan tempat kakaknya mas-mas belangkon tersebut. Di perjalanan, Pak Nyoto diberitahu mas-mas belangkon tersebut agar nggak menoleh ke belakang nih guys. Ini agar nggak noleh-noleh ke belakang gitulah. Pak Nyoto pun hanya mengangguk-anggukkan kepala, tanda Pak Nyoto ini setuju guys. Pak Nyoto ini seperti dihipnotis gitu oleh mas-mas belangkon ini. Di perjalanan menuju kondangan, suasana desa itu pun berubah guys, dan berbeda dengan era Pak Nyoto ini hidup saat itu nih. Di desa tempat mas-mas belangkon ini seperti zaman-zaman kerajaan Majapahit gitulah. Persis kalau kalian pernah lihat film-film kolosal zaman dulu, kayak Kian Santang atau apalah, kayak gitu guys suasananya di sana. Pak Nyoto pun melihat ada pasar tradisional zaman dahulu gitu, yang ramai dengan pengunjung, ada tontonan wayang kulit, dan ada kesenian tradisional reok, dan macem-macem guys, kayak zaman-zaman kerajaan lah gitu. Akhirnya sampailah Pak Nyoto ini ke dalam kerajaan si mas-mas belangkon tersebut guys. Tembok kerajaan tersebut berlapiskan emas murni guys, dengan barang-barang yang sangat mewah gitulah, khas-khas zaman kerajaan zaman dulu lah. Dan di dalam kerajaan tersebut terdapat banyak wanita-wanita cantik guys, yang merupakan selir-selir kerajaan tersebut nih guys. Pak Nyoto ini bertanya-tanya di mana orang yang hajatan kepada mas-mas belangkon tersebut. Akan tetapi yang punya hajatan itu di dalam kerajaan makhluk gaib di rawa tersebut nih guys. Lalu Pak Nyoto ini diajak mas-mas berbelangkon ini bertemu dengan raja di kerajaan makhluk gaib tersebut. Setelah bertemu raja di kerajaan tersebut, Pak Nyoto diberi sebuah permintaan, mau memiliki kekayaan dan dikasih emas batangan sekarung gitu guys, atau mau memiliki selir yang sangat cantik guys. Dengan polosnya, refleks Pak Nyoto ini menggeleng-gelengkan kepala, nggak mau minta apa-apa nih guys. Aneh nih Pak Nyoto ini. Pak Nyoto di sini agak mulai sadar guys, kalau dia ini udah masuk ke kerajaan gaib di rawa tersebut nih. Tetapi mas-mas belangkon ini kembali mempengaruhi Pak Nyoto. Lalu untuk menenangkan pikiran Pak Nyoto nih, raja meminta ke mas-mas belangkon agar Pak Nyoto ini dijamu makan dahulu agar tenang pikirannya. Terus Pak Nyoto pun diantar ke ruang makan.
Setelah sampai di meja makan di kerajaan tersebut, terdapat bermacam-macam hidangan yang sangat enak-enak guys. Pak Nyoto pun karena sudah lapar banget, meminta ayam yang berada di meja makannya tersebut. Pak Nyoto pun akan bersiap untuk memakan ayamnya yang dihidangkan tersebut nih. Akan tetapi nih, di bayangan Pak Nyoto pas mau makan ayam tersebut, dalam bayangan Pak Nyoto nih, anak terakhir Pak Nyoto ini yang merupakan anak kesayangannya sedang diikat dan menangis karena dicambukin oleh mas-mas berbelangkon tersebut guys. Berarti Pak Nyoto ini mau memakan anaknya gitu guys. Sontak Pak Nyoto pun tidak jadi memakan ayam tersebut dan marah-marah kepada mas-mas belangkon tersebut nih. Pak Nyoto pun meminta untuk pulang saja. Awalnya si mas-mas belangkon ini menghadang-hadangi Pak Nyoto agar tidak pulang guys. Agar tetapi Pak Nyoto pun kekeh untuk pulang dan berlari keluar istana. Setelah berlari, Pak Nyoto pun lupa akan omongan mas-mas belangkon tadi guys. Pak Nyoto nggak sengaja menoleh ke belakang karena takut dikejar mas-mas belangkon tadi. Dan ternyata Pak Nyoto ini dibalikan ke dunia nyata nih guys. Ternyata di dunia nyata Pak Nyoto ini tenggelam di rawa tersebut nih guys. Pak Nyoto langsung sadar dan berenang ke atas permukaan danau tersebut. Untungnya nih Pak Nyoto ini bisa renang guys. Ya wajar aja ya guys ya. Masa seorang nelayan gak bisa renang guys? Pak Nyoto sadar bahwa dia udah berada di tengah-tengah rawa. Tapi Pak Nyoto ini ternyata diselamatkan oleh tim SAR yang sudah berada di dekat Pak Nyoto sendiri nih guys. Dan Pak Nyoto pun berhasil diselamatkan oleh tim SAR dan dibawa ke daratan. Pak Nyoto ini ternyata nih guys, udah hilang 7 hari guys semenjak mencari ikan kemarin tuh. Istrinya semenjak Pak Nyoto 2 hari gak pulang-pulang langsung melapor ke polisi, takut Pak Nyoto ini tenggelam di rawa tersebut gitulah. Dan polisi bersama tim SAR pun menyisir ke rawa tempat Pak Nyoto ini mencari ikan. Alhamdulillahnya Pak Nyoto ini berhasil diselamatkan guys. Istrinya pun bersama anak-anaknya sambil menangis bahagia memeluk Pak Nyoto yang telah berhasil diselamatkan. Ternyata dari rumor yang beredar di dekat rawa tersebut, Pak Nyoto ini akan dijadikan tumbal di kerajaan gaib rawa tersebut guys. Kalau berhasil makan makanan dari raja gitu. Tapi Pak Nyoto ini nggak mau makan dari pemberian raja di kerajaan gaib tersebut nih. Tapi karena Pak Nyoto ini nggak mau makan dari raja di kerajaan gaib tersebut, Pak Nyoto langsung dipulangkan gini ke dunia nyata. Dan cerita pun selesai guys. Oke guys, mungkin segini aja kisah horor dari Ayah Story. Pesan yang bisa disampaikan oleh Ayah Story adalah jangan suka ngelamun nih. Oke, kalau kalian ingin bagiin cerita horor kalian pada Ayah Story, silahkan email di bawah ini ya guys ya. Like dan subscribe kalau kalian suka video ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.